Gerindra, Profesor Dr. Soehardi, Sekretaris Jenderal Gerindra Bapak Ahmad Muzani yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Bapak Surya Dharma Ali, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dengan Sekretaris Jenderal Bapak Romahur Muzi, Romi, Ustadz yang juga ahli fisika, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak MS Kaban, dan yang saya banggakan, Bapak Idrus Markam, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bapak Syarif Cecep Sutarjo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Fuad Maktur, Ketua Bidang Penciptaan Opini Partai Golongan Karya, saudara-saudara sekalian, para ulama besar yang hadir, para habaib, para kiai, para sesepuh, saudara-saudara sekalian, dan terutama Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Hatta Rajasa yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, hari ini di tempat yang bersejarah ini bersama-sama kita telah mendengarkan pernyataan-pernyataan dukungan dari partai-partai yang besar di Republik kita, partai-partai yang bersejarah, partai-partai yang mewakili rakyat Indonesia dari beberapa latar belakang. Dan hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab, saya dan Pak Hatta Rajasa menyatakan menerima kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada partai-partai pendukung, dan insya Allah kami akan pertaruhkan segala tenaga, upaya, pikiran, bahkan jiwa dan raga kami untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang saya kira perlu kita ketahui bersama. Pertama, bahwa dalam beberapa hari dan beberapa minggu ini, setelah kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab, setelah kita terjun ke dunia politik dengan segala pengorbanan kita masing-masing, dari semua partai, dari semua daerah, dengan kesadaran kita telah berkorban karena kita ingin menjalankan suatu bentuk negara, suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kita percaya dengan demokrasi. Kita semua di sini mempertaruhkan segala-galanya untuk azas demokrasi di Republik kita. Kita tahu bahwa harus berkuasa untuk
memerintah dan harus memerintah untuk berbuat kebaikan kepada bangsa dan negara. Tetapi kita semua ingin mendapat kekuasaan itu dengan sah, dengan damai, dengan konstitusional, dengan keikhlasan dari rakyat. Kita telah bersaing, kita telah berlomba, dan kita mengalami semua bahwa masih banyak kekurangan dalam demokrasi yang kita sedang bangun. Masih banyak kekurangan. Tetapi kekurangan-kekurangan ini tidak membuat kita patah semangat. Tidak membuat kita putus asa. Justru kita harus bertekad untuk memperbaiki kehidupan demokrasi kita di hari-hari yang akan datang. Kita sadar dan kita mengerti bahwa negara kita diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah-limpah. Kita juga menyadari bahwa masih banyak kesenjangan di negara kita. Tapi kita juga harus mengakui bahwa banyak juga yang telah dicapai oleh pemerintah yang sekarang dan pemerintah yang sebelum ini. Saya bukan bagian dari koalisi yang sedang memerintah, tapi koalisi yang akan memerintah. Saya kemarin-kemarin ini berada di luar pemerintah. Saya sering kritik pemerintah. Kadang-kadang agak keras. Tetapi saya juga yang mengakui bahwa pemerintah SBY banyak keberhasilan, banyak jasa kepada negara dan bangsa. Justru dengan keberhasilan dan apa yang telah dicapai, justru inilah kita ingin membangun di atas fondasi-fondasi yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita sadari negara kita begitu besar. Negara kita wilayah geografisnya sama dengan Eropa, sama dengan 27 negara. Kita menempati 3 zona waktu. Kita menempati daerah yang begitu strategis, sehingga sekarang negara-negara besar pun banyak yang terlibat dalam sengketa-sengketa perairan di sekitar kita. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita tidak ringan. Penuh dengan kompleksitas. Karena itu, proses demokrasi yang kita bangun telah menghasilkan keadaan yang kita hadapi sekarang, di mana partai-partai bersejarah dan partai-partai besar akhirnya memutuskan untuk bergabung. PKS, PAN, Gerindra, P3, PBB, dan golongan karya. Golongan karya yang telah melahirkan banyak kader-kader terbaik bangsa kita. Kita memutuskan untuk bergabung, dan saya harus mengakui bahwa proses berhari-hari ini, berminggu-minggu ini adalah proses yang penuh
pembelajaran. Penuh liku-liku, penuh malam yang tanpa tidur, yang melelahkan. Saya mantan prajurit, mengakui politik ini lebih melelahkan. Jadi semua pengalaman saya di tentara belum apa-apanya menghadapi politik di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang saya belajar berapa hari ini. Saya bisa melihat, saya bisa bergaul, saya bisa berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin partai yang saya hadapi. Saya lihat kesungguhan mereka, iktikat mereka, keinginan mereka, ingin berbuat terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena itu, penciptaan koalisi ini, walaupun liku-liku tetapi lancar. Lancar. Ada partai religius, ada partai kebangsaan, tapi di partai kebangsaan kita menemukan religiositas. Di partai religius kita menemukan kebangsaan. Dan yang saya lihat lebih besar adalah jiwa besar para tokoh-tokoh partai ini. Jiwa besar, negarawan, sifat negarawan yang sangat menyentuh hati saya. Ini harus saya sampaikan di sini. Karena kepercayaan yang diberikan kepada diri saya dan kepada Bapak Hatta Rajasa, sungguh suatu kepercayaan yang sangat-sangat penting dan sangat berat sesungguhnya. Namun kepercayaan yang penuh tantangan dan kehormatan. Karena itu dalam pembelajaran ini saya melihat sifat mengalah, sifat jiwa besar. Waktu mulai berunding, bayangkan, sistem demokrasi kita telah melahirkan partai-partai yang hampir sama kekuatannya. Begitu kita duduk di satu meja, semua memiliki kader-kader yang hebat dan terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi sangat-sangat sulit untuk kita memilih apabila tidak ada jiwa besar dan jiwa negarawan. Sebagai contoh, Ustadz Hilmi dari PKS, waktu pertama berjumpa dengan saya, menyampaikan kepada saya, Pak Prabowo, kami dari PKS punya 3 putra terbaik, 3 kader terbaik. Ini kami usulkan untuk jadi calon pasangan Bapak, calon wakil presiden Bapak. Tetapi apabila Bapak merasa harus memilih yang lain, kami pun tidak keberatan, kami rela. Luar biasa. Sifat-sifat negarawan seperti itu. Sama dengan partai lain, Pak Surya Dharma Ali menyatakan dukungan, P3 mendukung tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi saudara-saudara, sampai hari ini kita benar-benar mendapatkan suatu keputusan dengan musyawarah
dengan mufakat, dan hasilnya selalu dengan baik, dengan cepat, dan dengan aklamasi dengan bulat. Apa inti yang ingin saya sampaikan? Sampai dengan golongan karya, bayangkan, golongan karya hasilnya di antara koalisi kita, hasilnya terbesar. Dan Bapak Abu Rizal Bakri saya kenal adalah kader, adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau adalah tokoh yang punya track record yang baik. Memimpin partai kedua terbesar di Republik ini. Tapi bersedia mendukung saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini saya kira adalah sesuatu yang tidak dibayangkan oleh pengamat-pengamat politik yang terhebat sekalipun. Tadinya Pak ARB mau ikut ke sini sekarang. Saya yang mengatakan, jangan. Kami nanti dengan Pak Hatta, kami yang akan datang kepada Bapak ARB. Golkar mungkin datangnya di penghujung, tapi Golkar akhirnya menjadi kingmaker. Golkar menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia. Hari ini kita mendapat dorongan semangat, kekuatan besar berada di tengah-tengah kita. Dan kita menjadi kekuatan yang besar untuk menyelamatkan masa depan Republik Indonesia. Kita tidak ada niat lain. Saya telah berunding dengan tokoh-tokoh di depan ini. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Di dalam hati mereka tidak ada lain. Hanya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena itulah, di hadapan saudara-saudara hari ini, saya bersama Pak Hatta menerima tugas ini dan kami akan laksanakan sepenuh tenaga kami. Tetapi kami pun sadar persoalan bangsa begitu besar, begitu kompleks, begitu rumit. Kita harus mencari putra-putra dan putri-putri terbaik menjadi satu kekuatan, satu tim untuk memimpin dan memimpin kebangkitan kembali Indonesia Raya yang kita cintai. Karena itu, saya dengan Pak Hatta bertekad menyusun pemerintahan yang terdiri dari putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita tidak hitung-hitungan partai mana dapat berapa kursi. Tidak ada ketua yang membicarakan itu. Saya belajar juga kembali dari Ustadz Hilmi. Beliau sampaikan ke saya, Pak Prabowo, selain 3 kader terbaik untuk wakil presiden, kami akan sodorkan juga 25 atau 30 kader terbaik. Silakan Bapak menilai, silakan Bapak pilih. Kalau cocok, silakan dipakai. Kalau tidak cocok, itu hak Bapak. Sifat negarawan seperti ini patut menjadi pelajaran bagi generasi penerus yang nanti akan mengganti kami-kami yang di depan ini. Saudara-saudara, saya kira demikian.
Ya. Nanti kita berharap ada pernyataan-pernyataan dukungan dari tokoh-tokoh lain, ya. Tapi saya kira haknya mereka untuk menyampaikan. Jangan saya klaim. Nanti kita klaim ternyata meleset, ya kita nggak enak. Habis ini, tapi saya akan ketemu Pak Rhoma Irama. Habis ini. Kemudian saya baru saja ketemu Pak Mahfud MD. Kemudian Pak Hatta, tadi malam baru ketemu Pak Ahmad Dhani. Perlu lanjut nggak ini daftarnya itu Pak? Ya, nanti saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kami siap melaksanakan tugas. Kami akan berbuat yang terbaik, tapi kami juga membutuhkan dukungan dari semua unsur. Semua unsur bangsa ini. Kita ingin menyelamatkan masa depan rakyat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita ingin bangsa Indonesia, bangsa yang besar, menjadi bangsa yang terhormat, yang bermartabat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu perjuangan kita bersama, saudara-saudara sekalian. Terima kasih dukunganmu. Luar biasa antusiasme yang saya lihat. Luar biasa semangat yang saya rasakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.